apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita bisa ngobrol lagi setelah jeda cukup lama. Ini 3 hari kita nggak bertemu dengan Anda semua. Jadi kelihatannya Bung Rocky Lebaran kali ini cukup serius. Open house ya Anda ya Bung Rocky? Ya, saya juga open house tuh untuk Nah. menerima mereka yang hendak mengucapkan selamat beroposisi selain Idul Fitri. Oh kalau kayak gitu pasti di situ Anda nggak akan sediakan sembako dan kemudian orang berebut sampai pingsan kayak di istana nggak ya? Nggak, ini orang antri karena tahu bahwa pikiran-pikiran FNN itu selalu mempertahankan wilayah oposisi. Hmm. Jadi setelah bermaaf-maafan, maka mulai lagi beroposisi gitu gampangnya. Ya, dan jangan salah dipahami. Saya kira kalau pemerintahan yang benar, ya Bung Rocky ya, ini pemerintah yang niatnya dia punya niat baik, pasti dia akan membutuhkan oposisi. Karena justru oposisi itu adalah partner, jadi semacam ya, sparring partner gitu ya, gitu supaya nggak cuma shadow boxing aja kan. Ya, memang bahkan dalam teologi eh, alam semesta diciptakan siang malam itu artinya posisi Ya, oposisi itu baik ya, ya. buruk segala macam bahkan ada Hmm, malaikat yang baik malaikat yang buruk jadi hmm, memang keseimbangan itu kita perlukan dengan cara mengaktifkan pikiran alternatif di dalam ilmu hmm. pengetahuan namanya counter logic so di dalam politik ya namanya oposisi jadi orang selalu menganggap bahwa oposisi itu buruk justru oposisi itu yang menghidupkan dialektika politik itu. Jadi sekali lagi sambil kita mulai mendeteksi apa yang terjadi dalam 2 3 hari ini, Ya. forum-forum silaturahim, berkunjung segala macam hal bihalal sebetulnya di belakangnya banyak Hmm. betul isu politik. Ya, dan seperti kita kita sampaikan sebelum hari raya kemarin yang Bung Rocky, kita akan melihat siapa yang datang ke Pak Jokowi dan siapa yang datang ke Ibu Megawati. Sebenarnya poros itu yang bisa kita lihat ya, Bung Rocky. Dan kalau kemarin menteri-menteri masih semua datang ke Pak Jokowi, tapi yang tadi kita sembung eksesnya ketika dia buka open house untuk publik, ternyata orang berebut itu rupanya ya mereka ngincar makan dan sembakonya. Jadi dan kemudian jadi pisan itu yang sangat disayangkan gitu. Sementara di Ibu Megawati ini cukup menarik karena satu, jelas Pak Jokowi belum sampai hari ini belum datang ke Ibu Megawati, malah memilih ke Sumatera Utara. Agak-agak aneh nih pilihan Sumatera Utaranya ini agak aneh walaupun ada putri, putri dan menantunya di sana. Pak Prabowo juga belum bertemu dengan belum silaturahmi dengan Ibu Megawati padahal biasanya ditempatkan dalam list semacam itu. Nah, ini terus sejumlah menteri itu ada namanya setidaknya 4 orang lah yang tercatat datang ke Ibu Megawati dan ini dulu menteri-menteri yang dikabarkan mundur orang seperti Pak Basuki, Ibu Sri Mulyani, terus Ibu Retno dan juga Pak Arifin Arifin Tasrif ya yang Menteri Energi itu ya. Ya tentu yang di istana udah ada tradisi bahwa Jokowi pasti bagi-bagi makanan, amplop segala Hmm. macam. Jadi orang datang ke situ hanya karena keinginan untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat untuk menyambung hidup sehari-hari itu. Hmm. Tetapi kalau kita lihat Pak Jokowi minta maaf, mohon maaf lahir batin, tapi netizen bilang nggak akan kita maafin. Jadi sebetulnya kalau kita pantau media sosial itu, orang menganggap bahwa ya Jokowi walaupun sebetulnya sebagai seorang Muslim dia dari hatinya minta maaf, tetapi orang menghitung dosa politiknya tuh. Kalau Hmm. dosa pribadi ya pasti dimaafin lah kan. Kan Iya. bagi kita Idul Fitri itu artinya membersihkan diri Hmm. secara personal pribadi, tapi bukan secara publik. Kan itu bedanya tuh. Jadi kesimpulan saya rakyat kita bisa membedakan antara maaf yang diinginkan atau dimintakan oleh Jokowi sebagai manusia dan Jokowi sebagai presiden itu berbeda tuh. Jadi jangan terlalu baper juga Pak Jokowi kalau netizen menganggap kami nggak akan maafan. Yaitu karena soal politik sebetulnya. Demikian juga maaf memaafkan hari-hari ini di tempatnya Pak Jokowi, di tempatnya Ibu Mega itu juga banyak screen politik yang sebetulnya bisa kita baca. Bahwa Pak Prabowo belum bertemu dengan Ibu Mega, kendati ada momentum Idul Fitri, tentu itu konteksnya karena hasil persidangan MK masih masih belum final tuh dan semua orang menangkap sebetulnya sinyal bahwa ada upaya untuk bertemu antara dua tokoh ini. Bagaimanapun ini dua tokoh Ibu Mega dan Pak Prabowo ada dalam sejarah yang sama tuh, yaitu sejarah Presiden Soeharto yang memusuhi Ibu Mega dan akhirnya sejarah Ibu Mega yang pernah menggandeng
salah seorang keluarga Presiden Soeharto yaitu Pak Prabowo untuk jadi wakil presiden. Lalu mereka berteman akhirnya dan mengerti bahwa politik harus diupayakan ada di dalam kondisi konsensus itu. Tetapi konsensus itu kan tergantung pada hasil Mahkamah Konstitusi. Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo juga menahan diri, jangan sampai ada sinyal yang palsu itu terlihat di media massa bahwa Pak Prabowo datang ke Ibu Mega hanya untuk meminta supaya Ibu Mega bergabung dengan partai politik pemenang yaitu Gerindra dan calon presidennya yaitu Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, masalah ini kan masalah yang enteng sebetulnya, tapi dia jadi berat karena relasi antara Prabowo dan Ibu Mega mesti dihitung juga dengan cermat oleh Pak Prabowo dalam konteks relasi Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Kan itu masalahnya tuh. Jadi ada kecanggungan misalnya kalau tiba-tiba silaturahim antara Pak Ibu Mega dan Pak Prabowo itu ditafsirkan sebagai pengkubuan baru untuk menghalangi Pak Jokowi sebagai panutan dari Pak Prabowo tuh. Nah itu yang menerangkan kenapa ya masuk akal kalau Prabowo datang ke Pak Jokowi tapi belum datang ke Ibu Mega. Walaupun orang bertanya-tanya ya ke Pak Joko, Pak Prabowo kok sampai 2 kali gitu ya. Hari pertama datang sebelum open house dan hari kedua datang. Ini apa yang serius gitu? Apa ada yang belum tuntas pembicaraan yang pada awal itu atau ada sesuatu yang bicarakan? Oh oke. Dan dilakukan oleh Pak Prabowo keluar setelah pulang dari sana, tapi kemudian melaporkan kembali ke Pak Jokowi gitu. Jadi pasti ada yang urgent lah kalau sampai 2 kali bertemu gitu. Ya kalau pertemuan kedua itu pasti Pak Prabowo yang panggil tuh itu. itu itu bisa Pak kita Jokowi yang duga panggil. itu. Pak. Ya itu Ya. bukan lagi inisiatif Prabowo karena Hmm. inisiatif pertama tentu dari Prabowo Yes. mengunjungi Pak Jokowi. Nah Ya. datang kedua kali pasti itu panggilan ada sesuatu yang urgen untuk dibicarakan. Hmm. Mungkin setelah Pak Prabowo mendengar bahwa utusan dia ke Ibu Mega tidak sempat bertemu di Oh pagi iya 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 hari. iya betul betul ya. Mm, Jadi mau mm, di-recheck sebetulnya ini kenapa nggak bertemu? mm, Tentu yang bersangkutan Pak Rosan udah memberitahu pada mm, Pak, Pak Prabowo bahwa dia belum sempat bertemu. Dan mm, kita nggak tahu apa sebetulnya yang menyebabkan tidak bertemu. Tapi mm, kemudian kalau akhirnya bertemu, tentu itu juga karena ya semacam tukar tambah politik kecil lah. mm. Karena untuk basa-basi pers supaya nggak terlihat bahwa Ibu Mega seolah-olah nggak mau bertemu dengan siapapun dari kubu Prabowo tuh. Tapi sekali lagi itu menarik bahwa Pak Prabowo 2 kali pergi ke istana dan Dan itu Rosan juga 2 kali bertemu dengan datang ke tempat Ibu Megawati kan gitu ya. ya jadi skor 2 sama itu. Ya nah. Tapi bagi publik orang menduga bahwa pasti ada sesuatu yang urgen sehingga kalau Rosan datang ke Pak Ibu Mega tentu juga mungkin karena ya udah diatasi lah dengan cara moderat atau dimoderasi oleh Mbak Puan misalnya tuh. Mm, mm, Tapi kalau Pak Prabowo pergi ke Pak Jokowi pasti ada pembicaraan yang khusus karena itu mm. bukan lagi soal Idul Fitri tapi pasti ada soal Fitri yang lain tuh mungkin Fitri politik. Dan apalagi kemudian hari kedua Pak Jokowi malah memilih terbang ke Medan ya bertemu bersilaturahim dengan menantunya. Kan biasanya yang datang itu ya menantunya dong ya, anak dan cucunya datang ke Pak Jokowi. Ini malah Pak Jokowi kok datang ke mana ke Medan gitu. Terus orang kemudian mengkait-kaitkan ini apakah berkaitan dengan ribut-ribut pencalonan Bobi untuk menjadi gubernur kan sempat ribut juga tuh Bung Rocky di internal Golkar. Kenapa kok kemudian mandatnya diberikan kepada Bobi bukan kepada ketua DPD sana yang bekas wakil gubernur begitu. Kelihatannya justru karena ada keributan di internal Golkar dan kita tahu bahwa anak-anak muda Golkar juga kasih sinyal bahwa ngapain ada Bobby di situ kan. Kalau saya Hmm. pantau pikiran-pikiran mereka, tuh saya berteman dekat dengan anak-anak muda Golkar. Tentu Pak Jokowi ingin ini kan pertaruhan dia terakhir tuh. Ya. Hmm. Kan Kaisang udah gagal, Hmm. Gibran juga udah mulai di dinyatakan sebagai potensial untuk didiskualifikasi itu. Hmm. Jadi investasi politik Jokowi kendati masih hari raya Lebaran itu dia nggak mungkin tinggalkan tuh investasi terakhir dia yaitu di Medan di Sumatera Utara itu pada uh, Bobby itu. Tetapi justru itu sinyal yang menunjukkan bahwa ya artinya Pak Jokowi itu 24 jam, 27 jam bahkan mungkin Hmm. itu hanya memikirkan politik dan politik keluarga bukan politik negeri. Sementara orang sibuk melihat potensi Indonesia untuk terjebak di dalam permainan kurs
karena dolar udah menyentuh 16.000 sekian dan orang mulai menduga bahwa itu artinya intervensi berhari-hari oleh Bank Indonesia untuk stabilkan kurs itu nggak berhasil dan potensi untuk tiba ke 17.000 tuh. Jadi nggak terlihat bahwa Jokowi menganggap ya soal ekonomi itu belakangan lah. Yang penting dinasti dia mesti dia perkuat. Jadi kelihatannya Jokowi nggak tobat-tobat tuh. Sinyal Idul Fitri justru sinyal memperkuat dinasti di Sumatera Ya, Utara, tuh, Sumatera Utara. Hal yang ya. mungkin bisa dia tunda dua hari lagi atau seminggu lagi. Tapi bagi dia nggak mungkin ditunda lagi karena ada keributan kecil di Golkar. Jadi dia langsung datang untuk menyelesaikan itu. Saya kira itu intinya. Ya, dan saya kira kita nggak perlu juga kaget gitu ya kalau dalam beberapa bulan ke depan sampai bulan Oktober deh tanggal 20 ya sebelum sebelum lengser itu Pak Jokowi akan banyak melakukan kunjungan ke Sumatera Utara gitu. Gimana? Wah, bisa dibikin macam-macam lah sama seperti ketika Pak Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah menjelang Pilpres kemarin yang sempat di Mahkamah Konstitusi disebutkan sampai 24 kali setidaknya Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Jawa Tengah itu. Ya mungkin yang ke Medan nanti ke 23 kali aja supaya nggak dianggap sudah melampaui prestasi Jawa Tengah Ya. tuh. Jadi Oke. jelas posisi Jokowi tetap dia ada di dalam kecemasan atau Hmm. kegelisahan arah politik dia tuh. Sementara Prabowo ya lebih enteng aja tuh karena mungkin tinggal minta Ibu Mega untuk sedikit ya berdamai dengan masa lalu, lalu Prabowo melenggang. Nah pada saat yang sama Jokowi tentu menghitung kalau Prabowo terlalu dekat dengan Ibu Mega itu artinya postur Jokowi makin lama makin terpuruk kan itu intinya Ya. kan. Ya. Jadi perimbangan psikologi ini sebetulnya dan Ibu Mega paham betul bahwa kalau dia langsung bertemu dengan Prabowo maka Jokowi selesai sebagai faktor demikian juga Gibran tuh. Hmm. Ini juga yang menyulitkan Prabowo untuk siksak di Ya. antara dua kekuatan ini. Bagaimanapun Jokowi harus dihormati tentu oleh Prabowo karena mungkin Prabowo kesirap dengan penampilan Pak Jokowi itu. Heeh. Ya, kesirap itu bahasa Jawa ya, kalau Ya. diterjemahkan mungkin kagum berlebihan itu. Nah, dan Tetapi ada setelah faktor kagum metafisik, Bung. berlebihan, Ada ya faktor apa? metafisik itu. Kesirap itu Ya, bukan ada hanya itu. faktor metafisik. Iya, iya. Tapi setelah metafisiknya selesai, Prabowo pasti masuk pada problem real bahwa dia mesti membagi kekuasaan supaya efektif. Nah, Hmm. tidak mungkin efektif kalau Megawati tidak dilibatkan karena posisi Megawati itu strategis untuk bahkan mengatur polisi di DPR kan. Ya. Jadi enak betul hari ini kita tonton betul bagaimana kegelisahan Pak Jokowi itu dia mesti selesaikan maka mungkin dia berpikir udah mending saya ke Sumatera Utara buat memastikan lagi bahwa akan ada BLT khusus di Sumatera Utara. Mungkin akan ada perpres bahwa Hmm. Sumatera Utara punya potensi mengalami kesusahan Hmm. ekonomi maka Hmm. BLT khusus akan digelontorkan di situ Ya. selama 3 bulan ke depan. Kini kita cuma menduga dan dugaan kita pasti buruk memang. Iya, iya. Karena belakangan kemudian saya juga membaca tulisan soal El Nino yang kemarin diribut-ributkan di Mahkamah Konstitusi ya. Tulisan dari Antoni Budiawan. Ini menarik karena dia menyitir data dari BPS gitu bahwa betul selama El Nino kemarin tahun 2023 kemarin itu ada penurunan produksi sih memang pertanian, tapi tidak signifikan gitu, Bung Rocky, penurunannya hanya sekitar 1,3% data BPS loh ya. Jadi artinya kalau kemudian itu bantuan El Nino digelontorkan begitu besar, sebenarnya tidak punya justifikasi gitu. Ini kelihatan betul kalau dipolitisasi gitu. Ya Budima, Antoni Budiawan. Antoni Budiawan itu selalu punya poin dan dia ekonom yang mengerti sosiologi, dia ekonom Hmm. yang mengerti hukum tata negara tuh. Jadi kalau kemarin dia berselisih dengan Yusril di Mahkamah Ya. Konstitusi, Hmm. saya kira Yusril justru yang harus belajar dari Antoni bahwa seorang ekonom harus juga paham hukum tata negara dan paham sosiologi, paham Hmm. ilmu Hmm. ilmu-ilmu sosial yang lain Hmm. tuh. Nah, Yusril kelihatannya kurang paham bahwa menjadi saksi ahli itu harusnya memenuhi kualifikasi ahli di beberapa hal. Kalau cuma sekedar ahli tata negara, lalu bagaimana dihubungkan dengan kebijakan kan kalau dia nggak ngerti ekonomi misalnya tuh. Ya, ya. Jadi pengetahuan Anthony itu menunjukkan bahwa memang El Nino itu kan sesuatu yang bahkan kalau kena di Indonesia, Indonesia punya daya tahan yang disebut sebagai extended family. Ya, Ya, ya. tetangganya kena El Nino, apalagi ponakannya atau saudaranya ya dibantu oleh tetangga yang El Nina, kira-kira Iya, begitu iya, kan. iya. Jadi sebetulnya nggak ada problem di Indonesia tuh lain kalau di tempat-tempat yang kehidupan sosialnya itu sangat individualistis, maka Oke. jaminan terhadap
kesusahan orang itu langsung dari negara, bukan dari Hmm. tetangganya tuh. Jadi ada poin pada tulisan, saya baca juga tulisan Hmm. Anthony, bahwa memang itu masalah bantuan dengan alasan El Nino itu dibuat-buat. Sebetulnya itu Ya, ya. keputusan politik untuk membackup seseorang aja. Ya, ya. Nanti lengkapnya detailnya nih. Ini promo sekalian. Anda tonton Ya, percakapan saya ya di Head Superno Point dengan dan Antoni Budiawan. Oke, kita balik lagi tapi Bung Rocky. Jadi ini sangat menarik ya. Saya kira kita bisa simpulkan sebenarnya dan sebenarnya sudah sejak awal kita prediksi bahwa ya nggak akan pulih kelihatannya hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ini dan sebagai benchmarknya kita sebutnya begitu ya adalah hubungan Pak SBY dengan Ibu Megawati gitu kan ya. memang itu benchmarknya SB dan Megawati, tapi posisinya lain tuh. Lebih Tentu parah sekarang, lebih parah. betul lebih parah karena SB justru keluar dari Megawati untuk bikin partai. Ya, Nah, Jokowi ada di dalam partainya Megawati sebagai kader dan merusak partainya. Kan itu ya. itu saya kira tuh goresan sejarah dan goresan psikologi pada Ibu Mega itu. Hmm. Dan bagi Ibu Mega mungkin orang yang dianggap adik dia itu Jokowi, Gibran yang dianggap anaknya itu akhirnya jadi dua-duanya jadi pengkhianat kan. Kita bisa Hmm. bayangkan misalnya percakapan-percakapan di meja Ibu Mega ketika tahu bahwa ternyata Gibran itu membohongi dia tuh. Ternyata Hmm. Jokowi juga diam-diam mempromosikan orang yang hanya untuk kepentingan keluarganya tuh, yaitu anaknya sendiri tuh. Jadi Ibu Mega dalam permenungan Idul Fitri ini, saya kira dia akhirnya memilih untuk lebih baik tidak berdamai itu. Tentu dia akan berdamai nanti secara personal, tapi berdamai secara politik kan tidak mungkin. Dan banyak orang yang memanfaatkan momen Idul Fitri ini untuk perdamaian Mega dan Jokowi itu juga berdosa tuh, karena perdamaian politik itu nggak boleh dipakai momentum Idul Fitri, yaitu perdamaian antara batin dan batin kan. Hmm. Berdamai sebagai sesama keluarga, sesama sahabat, tidak ada urusannya dengan politik. Jadi Ibu Mega betul kalau Ibu Mega menutup pintu Jokowi untuk silaturahmi, untuk Ya, berkunjung halal bihalal itu karena efeknya bisa jadi efek politis kan. Kan pers menunggu Jokowi datang, begitu Jokowi berangkat dari istana, itu pers langsung bilang, wah sudah terjadi rekonsiliasi. Jadi saya kira tepat Ibu Mega memakai momentum ini untuk memberi sinyal bahwa tidak mungkin Ibu Mega menerima Jokowi dalam kondisi apapun selama dia masih jadi kepala negara yang juga lagi dipersoalkan potensi dia untuk dimaksulkan atau dihukum oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ya. itu Ibu Mega menunggu momentum di Mahkamah Konstitusi yang memang menguntungkan politik oposisi sebetulnya, karena hakim-hakim Mahkamah Konstitusi mengerti bahwa ada sesuatu yang salah di dalam kebijakan Jokowi, mengatasnamakan dirinya sebagai presiden sekaligus sebagai besan dari ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi bercampur di situ keterangan-keterangan politik dan keterangan psikologi Ibu Mega, sehingga ketegangan antara Megawati dan Jokowi justru bertambah karena Jokowi tidak datang ke Megawati. Ya, Bahkan lebih lagi itu Jokowi pergi ke Medan, dan ya, itu penanda bahwa ya Jokowi memang hanya peduli pada dinastinya. ya, ya, ya. Ipar tadi Bung Rocky bukan besan ya dengan Sorry mengatakan Ipar masalah. ya. Ya, ya, ya. Oke, saya kira ini kita sih sudah mulai dapat gambaran yang lebih jelas tentang peta politik ke depan ya. Nanti kita bahas topik yang berbeda tentang posisi PDIP ya, ada kaitannya dengan pemerintahannya Prabowo Gibran seandainya nanti mereka ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Ya, sebagai pemenangnya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Buat kita salam. nolkan ya, nolkan fitrikan kembali semua kezaliman-zaliman politik. Ya, Fitri sepanjang waktu.